Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sonek Service. Baik teman-teman, kali ini saya kedatangan servis paket dari kota Jakarta yang isinya Xperia 1, Sony Xperia 1. Dengan kronologi katanya sebelumnya memang baterainya sudah drop atau cepat habis, dan tiba-tiba saja handphonenya mati, dicas tidak bisa nyala. Lalu usernya berinisiatif mengganti baterai sendiri, tapi setelah dibelikan baterai dan dipasang, ternyata hanya sampai logo Sony saja atau logo Xperia saja atau boot loop ya. Jadi baterainya setelah diganti malah boot loop, dan mungkin sekarang sudah mati handphonenya. Langsung saja kita unboxing terlebih dahulu paketnya. Oke, setelah kita bongkar paketnya, ternyata benar isinya adalah handphone dan juga satu baterai baru. Dan kita coba nyalakan terlebih dahulu. Ternyata tidak ada reaksi atau tidak respon sama sekali. Dipencet tombol power, tidak ada lampu indikator, juga tidak ada respon. Kita coba colok dengan charger. Kita cek. Lampu indikator pun tidak menyala, jadi tidak merespon sama sekali juga. Jadi handphonenya ini mati total ya, mati total, bukan hang sampai logo, tapi sekarang sudah mati total. Oke, langsung saja kita bongkar karena sudah pernah dibongkar, jadi kita tinggal congkel bagian backdoornya saja seperti ini. Hati-hati karena ada fleksibelnya. Kita singkirkan terlebih dahulu backdoornya dan langsung kita bongkar handphonenya. Oke, baik, seperti biasa prosedur awal kita harus cek baterai dan juga konektor baterai pada mesinnya ya, supaya kita tahu ini handphonenya konslet atau short atau tidak. Positif di bagian atas ini kita cek, oh ternyata baterainya di bawah 3 volt, jadi ini juga baterainya kosong. Bisa jadi juga karena kehabisan baterai, atau mungkin baterainya juga sudah error ya. Itu kenapa tadi usernya juga menyertakan baterai baru ya. Jadi nanti kita akan coba dengan baterai baru. Sekarang kita akan cek bagian konektor feedbacknya. Positif ada di bagian sini, negatif yang bawah. Kita cek, tidak ada pergerakan. Jadi yang positif kita ukur dengan kabel hitam, kabel negatif, tidak ada pergerakan, berarti tidak ada short. Kita balik, ada gerak, itu normal ya. Fullnya segini. Ini tidak ada short di bagian mesinnya. Oke, karena baterai ini kosong tadi di bawah 3 volt, kita akan coba dengan baterai yang baru. Apa mungkin karena baterainya habis jadi tidak bisa dinyalakan. Kita ukur terlebih dahulu baterai barunya ini tegangannya berapa. Ya, 3,8.
3,8, kurang dari 4 volt, tapi sudah memenuhi syarat untuk bisa menyalakan handphone. Coba kita nyalakan, kita pasang terlebih dahulu baterainya ya. Sudah terpasang, kita tekan tombol power, tetap tidak ada respon. Dicolok charger juga tidak ada respon sama sekali, baik di indikator LED indikator juga tidak ada respon sama sekali ya. Oke, berarti bukan masalah baterai, walaupun tadi status baterainya ini kosong ya, di bawah 3 volt. Baik, kita akan cek terlebih dahulu menggunakan power supply supaya lebih efektif dan lebih akurat untuk menentukan kerusakannya. Oke, baik, setelah kita cek dengan power supply, kita pastikan kemungkinan kerusakan pada bagian prosesor ya, karena kita tekan tombol power, arus yang naik cuman sedikit, jadi bisa jadi karena prosesornya tidak bekerja dengan optimal. Langsung saja kita bongkar mesinnya terlebih dahulu. Oke, ini adalah IC prosesor yang kita curigai tidak bekerja. Karena dilem, kita akan coba rehot tipis-tipis saja. Kita dekatkan terlebih dahulu, kita coba rehot tipis-tipis. Oke, setelah kita rehot tipis dengan menggunakan blower dengan setelan panas separuh dari setelan panas saat kita mengangkat IC, dan setelan anginnya kita perbesar tidak masalah. Kita cek lagi di konektor VBAT apakah terjadi short setelah kita rehot tadi. Aman ya, tidak ada short, di positifnya tidak ada pergerakan jarum, jadi aman. Tinggal kita tunggu sampai sedikit dingin dulu, jangan langsung kita coba waktu kondisi panas. Kita dinginkan sebentar, lalu kita coba di handphonenya ya, supaya suhunya tidak terpengaruh atau terlalu panas setelah kita melakukan rehot tadi. Oke, langsung kita coba. Setelah kita dinginkan sebentar, kita pasang pada handphone. Oke, kita coba dengan menggunakan baterai yang baru ya, karena tadi kita cek baterai yang terpasang ini dalam kondisi kosong.
Jadi kita pasang dengan baterai baru, kita coba colok dengan charger. Nah, notifikasi LED nyala dan langsung tampil logo Sony. Apakah masih tetap boot loop seperti yang disampaikan oleh pemiliknya atau bisa? Ya, ini masih 15%, berarti ini terisi 15%, berarti benar. Berarti baterainya masih berfungsi, tapi yang baterai terpasang nanti kita akan coba mungkin. Kita cek terlebih dahulu, kita nyalakan handphonenya, apakah bisa masuk ke menu. Kita tekan tombol power dan sudah muncul logo Android, tinggal kita tunggu sampai booting sempurna. Ya, oke, sudah sampai booting di layar utama. Kita cek, ternyata digelapkan ya, ini sudah kita terangkan. Kita cek, ternyata dikunci dan kita tidak diberi pinnya atau kunci polanya, jadi kita bisa cek cuman di emergency call saja. Yang jelas handphonenya sekarang sudah nyala, sudah bisa masuk ke menu utama, berarti benar karena prosesornya sudah lemah, jadi kita rehot dan langsung alhamdulillah bisa nyala lagi. Kita matikan terlebih dahulu, kemudian kita rakit ulang dan kita pasang baterai yang baru sesuai permintaan customernya. Oke teman-teman, sudah kita rakit dan sudah kita nyalakan lagi. Dan untuk cara seperti ini mungkin tidak permanen ya teman-teman, jadi bisa saja nanti kumat mati lagi. Paling enggak kita sudah bisa menyelamatkan data terlebih dahulu karena handphonenya sudah bisa nyala lagi. Jadi cara ini bisa saja tidak permanen, nanti bisa mungkin kambuh lagi atau mungkin bisa dalam jangka waktu lama tidak kambuh lagi. Yang penting kita sudah bisa untuk menyelamatkan data terlebih dahulu. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.